Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Soleha dari kelompok 2 Praktikum Pengantar Teknologi Informasi. Kali ini saya akan membuat video tugas yaitu mengenai pengenalan Pascal dengan menggunakan web Pascal Online. Pascal Online yang ini. Kalau sudah masuk, kita langsung saja memilih bahasa pemrogramannya yaitu Pascal yang ini. Maka tampilannya nanti akan seperti ini. Ini boleh kita hapus saja karena kita akan membuat yang baru. Yang pertama itu kita akan memasukkan header atau judul untuk program yang akan kita bikin, yaitu misalkan program ini dibuat untuk mengetahui judul program apa yang akan kita buat. Di sini saya akan membuat program soal nomor 2. Nah, di dalam program atau di dalam program ini tidak boleh menggunakan spasi, baik itu di program maupun di variabel nanti. Lalu kita menggunakan tanda titik koma supaya dia antara yang pertama dengan yang kedua nanti tidak menyatu dan tidak error seperti itu. Yang kedua, kita akan membuat bagian deklarasi. Bagian deklarasinya tadi ini. Lalu kita akan membuat variabelnya, yaitu struktur umum dari Pascal. Var ini merupakan variabel yang akan kita pakai. Misalkan di sini soalnya yaitu buatlah program untuk mencari nilai tertinggi, nilai terendah, rata-rata, median, modus dari 6 nilai yang diinput oleh user. Kali ini saya akan menggunakan variabel N1, N2, N3, N4, N5, N6. N1, N2, N3, N4 sampai 6. Karena yang diminta tadi kan 6 bilangan yang akan diinput. Lalu saya menggunakan tipe data real karena dia nanti bisa berupa bilangan pecahan atau desimal. Lalu jangan lupa tanda titik koma, lalu enter. Terus saya akan menginputkan variabel total yang diminta tadi kan total. Terus nilai tertinggi kita buat max aja biar lebih singkat. Terus nilai terendah minimum. Lalu ada rata-rata, kita pakai rata aja. Lalu nilai median. Lalu yang terakhir itu adalah modus, masih sama, saya juga menggunakan tipe data real. Jangan lupa tanda titik koma, enter. Nah, kalau sudah memasukkan variabelnya, kita dapat memasukkan program utama dari si Pascal, yaitu kalau ada begin pasti ada end. Begin ini untuk memulai program dari Pascal, lanjut yang end-nya itu untuk memberhentikan atau selesai dari program itu. Lalu enter. Kita akan misalkan write line ini untuk kayak judul dari si input kita nanti, output maksudnya. Ya, judulnya misalkan kita buat program mencari nilai. Nah, ini nanti dia akan muncul sebagai seperti judulnya nanti. Lalu tanda titik koma, lalu write. Apa bedanya right line dan right? Right line itu dia nanti spasi ke bawah, enter maksudnya. Kalau right saja itu dia tidak akan spasi ke bawah nanti hasilnya. Dia akan ke samping kalau kita inputkan nilai nanti. Lalu masukkan nilai 1, titik koma, enter, readline. Kita menggunakan readline karena dia nanti supaya kalau sudah menginputkan nilai si read ini, dia akan ke bawah, enter ke bawah. N1, titik koma, enter. Masih sama, kita buat lagi write. Tanda petik 1, masukkan nilai 2 atau yang kedua. Lalu readline N2. Kita akan membuat sampai ke sampai dia habis yang sampai 6 ini. Copy. Lalu ke titik koma, enter, paste aja biar cepat. Kalau ini tadi sudah 1, 2, ini berarti 3, ini 4, ini juga 3, ini juga 4, ini 5, ini juga 5, yang terakhir itu ada 6. Jangan lupa tanda titik koma.
Kalau sudah kita masukkan seperti ini, dari ini supaya biar rapi. Kalau sudah seperti ini, kita lanjut. Ini kan nanti untuk masukkan nilai 1, misalkan nanti dia akan munculnya N1 ini di samping sini. Ini kita membuat program untuk menentukan nilai tertinggi atau maksimum. Max itu di sini saya akan menggunakan kondisi atau if. Max itu sama dengan nilai N1 titik koma. Nah, jika kan tadi max itu sama dengan N1, kan tidak semestinya N1. Kalau ini nilai maksimum, misalkan saya menginputkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, misalkan angkanya, pasti nilai maksimumnya itu adalah 6, maka bukan N1, maka digunakanlah kondisi if tadi, perintah. Jika N2 itu lebih besar dari maksimum ini, dari N1, max, jika N2, misalkan, kalau max atau sama dengan N1 ini dia salah, maka dia akan berpindah ke yang kondisi yang kedua untuk menentukan kebenaran. Kalau salah juga, dia nanti akan pindah juga ke kondisinya yang ketiga. Jika N2 lebih besar dari max, maka max-nya itu, nilai maksimumnya itu adalah N2. Nah, seperti ini. Titik koma. Jika N3 itu lebih besar dari nilai maksimum atau N1, maka nilai maksimumnya itu adalah N3. Dan jika masih salah, N4, jika N4 itu lebih besar dari maksimum, maka nilai maksimumnya itu adalah N4. Sampai berikutnya, misalkan jika N5 lebih besar dari maksimum, maka nilai maksimumnya itu adalah N5. Jika N6 itu lebih besar dari nilai maksimum, maka nilai maksimumnya itu sama dengan N6. Ini untuk kondisi pada penjumlahan nilai untuk menentukan nilai maksimum. Selanjutnya, soal tadi kan ada menentukan nilai minimum. Itu masih sama saja, dia menggunakan kondisi seperti ini. Kita rapi dulu. Tidak berpengaruh kok sama nilainya. Lanjut, kita akan mencari untuk menentukan nilai terendah atau minimumnya. Nilai minimum itu sama dengan, masih sama seperti kita mencari nilai maksimum tadi. Misalnya N1, nah kita menggunakan kondisi lagi, if. Sekarang lebih kecil ya. Jika N2 lebih kecil dari nilai minimum, maka nilai minimumnya itu sama dengan N2. Jika N3 itu lebih kecil dari nilai minimum, maka nilai minimumnya itu sama dengan N3. Jangan lupa tanda titik koma. Jika N4 itu lebih kecil dari nilai minimum, maka nilai minimumnya adalah N4. Jika N5 itu lebih kecil dari nilai minimum, maka nilai minimumnya sama dengan N5. Yang terakhir, jika N6 itu lebih kecil dari nilai minimum, maka nilai
sudah, ini cara kerjanya. Misalkan minimumnya itu N1. Kalau saya buat dia nilai 1 itu saya input nilai 6, terus di sini ada 5, 4, 3, 2, 1, maka nilai minimumnya bukan N1, maka dicarilah nanti dia menggunakan kondisi if ini. Sekalian N2-nya lebih kecil dari minimum, maka nilai 2 lah hasil dari nilai minimum tersebut. Lanjut, kita akan mencari program untuk menentukan rata-rata. Kita menggunakan total. Total itu keseluruhan dari nilai N1, N2, N3, N4, N5, N6 itu dijumlahkan seluruhnya. N1 ditambah N2 ditambah N3 ditambah N4 ditambah N5 ditambah N6 maka ini adalah total dari keseluruhan. Lalu yang tanda titik koma, untuk menentukan nilai rata-rata, itu sama dengan nilai total ini dibagi 2. Kok dibagi 2? Nilai total itu dibagi 6 karena ada 6 variabel. Kalau sudah menentukan untuk yang nilai rata-rata, kita akan masuk ke untuk membuat program untuk mencari nilai median dan dengan menggunakan perintah kondisi juga, atau if dan if else if. If jika, ini agak sedikit panjang dia, N1 itu lebih besar dari N2 dan kita kurang lagi N1 itu lebih besar, jangan lupa ini N1 lebih besar sama dengan, biar dia nanti kalau misalkan dia nilainya sama dengan nilai si N1 tadi, dia tetap akan terhitung menjadi nilai median nantinya. N1, N2, N1 lebih besar dari N2 dan N1 lebih besar dari N3 dan N1 lebih besar sama dengan N4 dan N1 itu lebih besar sama dengan N5 dan N1 lebih besar sama dengan N6. Kan median ini menentukan nilai tengah dari si nilai N1, N2, N3, N4, N5, dan N6. Kalau sudah, dia menggunakan OR, operator OR. Jika N1 lebih besar atau sama dengan N2 dan N1 lebih besar dari sama dengan N3 dan selanjutnya sampai N6, atau kurung N1 itu lebih kecil, kebalikannya dari yang itu tadi, N2 kurung 2 kali itu buka kurung ya. Masih sama seperti tadi, dia menggunakan N1 lebih kecil sama dengan N3 N1 lebih kecil sama dengan N4 N1 lebih kecil sama dengan N5, lalu lagi N1 lebih kecil sama dengan N6. Kalau sudah, maka median dari si kondisi pertama itu adalah N1. Nah, dia seperti ini. Jika N1 ini lebih besar dari N2, ini yang tadi kan, dan ini kebalikannya, atau N1 lebih kecil dari N2 dan N1 itu lebih kecil dari N3. Ini kan kondisi ya, jadi perumpamaan. Jika dia ini N1 atau N2 atau yang ini, or ini dia atau
yang ini, kan ini tadi lebih besar sama dengan, ini lebih kecil sama dengan, maka hasil dari median tersebut adalah N1. Selanjutnya, saya akan membuat 6 kondisi. Supaya cepat, kita copy paste aja. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kondisi. Kita rapikan dulu. Nah, kalau yang ini tadi N1, maka yang ini kita ubah jadi N2. N2 ini tidak boleh sama antara ini dengan yang ini, berarti kita ubah jadi N1 jika N2 lebih besar atau sama dengan N1, seperti itu. Ini juga, ini N2, ini tetap, ini juga tetap, kita ubah N2 nya aja. Ini masih sama seperti yang tadi. Ini 1. Ini boleh ditaruh ke bawah sisi yang oranye tadi, tapi tidak lanjut panjang ke bawah. Maka mediannya itu N2. Lalu ini N3, coba ini dari N1, 3, ini 2, ini 3, karena dia tidak sama, tidak boleh sama, berarti ini tetap. Ini N3, ini N5, ini N3. Ini kita ubah jadi, ini tadi otak, ini kita 1, ini 2, ini 4 tetap, ini 3, ini 5 tetap. Oke, berarti mediannya itu, mediannya N3. Mediannya masih sama seperti tadi. Ini N4, ini kita ubah jadi 1, ini 2, ini 3, ini 4, berarti ini tetap. Ubahkan saja. Ini jadi N1. Ini 2. N2. Oh ya, benar. Jadi ini 4, N1, N2, ini N4, N3, N3. Ini kita terima, ini kita ubah. Oke, maka mediannya adalah N4. Lalu N5, ini kita bagi 1, N5, ini kita bagi 2, oh iya, ini tadi kita menggunakan, kalau ini if, berarti di sini if else. Nah, jika kondisi yang pertama dia tidak memenuhi, maka dia akan mencari ke kode selanjutnya yang memenuhi. Ini 6. Kalau sudah, kondisi-kondisinya ini 4, ini 5, ini 6. Enter. Maka median. Ini kita masukkan rumus mediannya. Median itu sama dengan, dari semua kondisi ini kita memasukkan nilai dari rumus dari median, yaitu nilai tengah dibagi dengan 2. Nilai tengah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi, yang ini tadi adalah N3 dan N4. Berarti N3 kita tambah N4 itu dibagi 2. Nah, selanjutnya kita akan membuat perintah atau yang untuk modusnya tadi. Untuk mencari modus, kita tetap menggunakan if atau kondisi if. Misalkan di sini perumpamaannya itu B1. B1 itu sama dengan 1. Titik koma, kita menggunakan kondisi if.
jika N2 sama dengan N1, maka B1 itu sama dengan B1 ditambah 1. Lalu selanjutnya masih sama, ini kita buat seperti ini koma, lalu supaya cepat kita copy paste saja. Kita butuh 6 kondisi dalam B1 ini. Ini udah 1, berarti 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita ubah di sininya. Di sini jadi N3, ini 4, 5, 6. Oke, kelebihan 1 kita. Lalu enter. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kalau udah seperti ini kita buat yang B2 itu sama dengan 1 juga. Lalu enter. Masih sama dengan seperti yang tadi, kita menggunakan kondisi if itu sama dengan tadi ini N1, berarti yang ini N2. N1 itu sama dengan N2, dan atau maka B1 nya itu sama dengan kok B1, B2 ditambah 1. Dari situ kita copy paste saja. 2, 3, 4, 5. Ini 1, ini karena dia udah ada 2, berarti kita langsung ke 3 karena hampir mirip seperti median tadi ya. 4 dan 5 dan 6. Nah, kalau sudah, kita buat yang B3, yaitu B3 itu sama 1 juga. Lalu enter, ya. Kalau tadi N2, sekarang N3. N1 sama dengan N3, maka B3 nya itu sama dengan B3 tambah 1. Kita paste lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau sudah kita ganti ini jadi 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sudah kita bikin B4 itu sama dengan 1 juga. If N1 ini tadi tidak boleh sama. Oke, ini langsung N4. 1, 2, 4, ini 5, ini 6. Tidak bisa tuh. 1, 2, 4, 5, 6. Oke. N1 itu sama dengan N4, maka B4 nya itu sama dengan B4 ditambah 1. Enter, kita copy paste. 2, 3, 4, 5. N1, N2, N3, karena 4 tidak bersama, N5, dan N6. Selanjutnya B5 nya itu sama dengan 1, enter. If N1 sama dengan N5, dan maka B5 nya itu sama dengan B5 plus 1. Enter. Kita copy paste lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 2, 3, 4. Nah, enter. Tujuan B6 nya masih sama. Tambah 1. Copy paste lagi. Tambah
kalau sudah dibuat perumpamaan seperti ini, barulah kita masukkan nilai dari modusnya tadi. Untuk kita cara kita mencari modusnya. Modus itu sama dengan N1 misalkan. Kita menggunakan kondisi if lagi. Maka if B2 itu lebih besar, jika B2 lebih besar dari B1, maka modusnya itu sama dengan N2. Kan tadi misalkan modusnya 1 ya, N1. Nah, kita buat kondisi if B2 lebih besar dari B1, maka modusnya adalah N2. Nah, jika B3 lebih besar dari B2 dan B2 lebih besar dari B1, B3 lebih besar dari B1, maka modusnya adalah N3. Titik koma, kita copy paste aja lah biar C copy. Nah, ini tadi kan ini udah, berarti yang ini kita buat jika B4 itu lebih besar dari B3 dan B4 lebih besar dari B3, lalu B4 lebih besar dari 2, B4 lebih besar dari 1, maka modusnya adalah N4. Nah, kalau dia modusnya, jika B5 itu lebih besar dari B4 dan B5 itu lebih besar dari B3 dan B5 lebih besar dari 2, B5 lebih besar dari 1, maka N-nya adalah 5. Ini hampir mirip-mirip dengan yang cara mencari median tadi. Selanjutnya, jika B6 lebih besar dari B5 dan B6 lebih besar dari 4, B6 lebih besar dari 3, B6 lebih besar dari B2. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini tuh 6. Sudah cukup 6 kondisi, maka tinggal kita tulis untuk mengeluarkan outputnya. Atau misalkan kita mau nulis Python tuh nilai tertinggi itu berapa, maka dia munculnya nanti si nilai maksimum tadi, nilai maksimum yang ini yang sudah diketahui kebenarannya. Jadi max itu 0, supaya dia tidak memiliki pecahan di belakangnya. Lalu kita tulis lagi untuk nilai terendahnya. Nilai terendah sama dengan nilai minimum. Kita bikin juga 0, supaya tidak ada nilai pecahan di belakang. Jangan lupa tanda titik koma. Lalu yang ketiga itu ada nilai rata-rata. Itu kita masukkan nilai ratanya tadi. 2. Kenapa di belakangnya 2? Karena saya ingin memunculkan nilai pecahan 2 angka di belakang koma. Lalu nilai median itu masukkan nilai mediannya yang sudah diketahui kebenarannya. Saya bikin 0,02 juga biar dia muncul pecahan 2 angka di belakang koma. Lalu yang terakhir modus. Itu saya bikin 0 saja karena dia tidak memiliki pecahan. Dan yang terakhir penutupnya atau untuk menutup programnya adalah N. Kalau ada begin pasti ada N. Oke, kita akan coba ya. Nilainya 12, 24, 46, 24, 58, 62. Lalu enter. Maka dia akan keluar hasil dari nilai tertingginya tadi itu 62, lalu nilai terendahnya itu ada 12, lalu rata-rata dari keseluruhan ini dibagi dengan 6 itu, ini hasilnya 37,67, lalu median itu nilai tengah dari semua yang kita input tadi. Ini nilai tengahnya berapa?
Lalu modus itu nilai yang paling sering muncul, itu ada 24 dan 24. Oke. Mungkin sekian video tulis dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.